Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya? Semoga kalian selalu dalam kabar yang baik dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu lagi nih pada mata pelajaran perencanaan bisnis. Pada kali ini, Ibu akan membahas mengenai materi analisis SWOT. Pada hari ini, sebelum kita memulai video ini, alangkah baiknya kalian membaca doa agar materi yang Ibu sampaikan bisa masuk ke dalam pikiran kalian dan kalian bisa memahami materi yang Ibu jelaskan dengan baik. Bila kalian masih bingung dengan materi yang dijelaskan, kalian bisa nih komen-komen di kolom komentar untuk bertanya terkait dengan materi yang barusan kita bahas. Simak video ini dengan hati yang gembira dan selalu ceria. Sebelum kita berlanjut pada materi analisis SWOT, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai tujuan pembelajaran pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah kalian dapat menjelaskan analisis SWOT dengan baik dan benar, kalian dapat mengidentifikasi tahapan analisis SWOT dengan baik dan benar, serta kalian dapat menerapkan cara menganalisis SWOT dengan baik dan benar. Oke, kita lanjut masuk ke dalam fungsi analisis SWOT. Fungsi analisis SWOT adalah untuk mendapatkan informasi dari analisis situasi dan memisahkannya dalam pokok persoalan internal dan pokok persoalan eksternal. Pokok persoalan internal adalah kekuatan dan kelemahan, sedangkan untuk yang eksternal adalah peluang dan ancaman. Selain itu pun, ada beberapa manfaat lainnya dari analisis SWOT, antara lain dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki. Lalu, untuk melihat beberapa topik yang sedang dihadapi perusahaan melalui 4 sisi yang berbeda. Jadi, kita bisa mengetahui nih, masalah apa sih yang yang sedang kita hadapi di perusahaan, tidak dengan satu sisi saja, tapi kita bisa menganalisisnya melalui 4 sisi yang berbeda, mulai dari kekuatannya, kelemahannya, peluangnya, serta ancamannya. Nah, apabila ada kelemahan dan ancaman, kita antisipasi dengan menambahnya kekuatan dari perusahaan serta peluang yang ada. Selanjutnya, menghasilkan beberapa rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan yang dimiliki perusahaan
sehingga perusahaan dapat menambah profit dari peluang yang dimiliki. Nah, dengan kita mengetahui ini, kita bisa nih menambah kekuatan, serta kita bila menambah kekuatan, pasti profit yang kita dapat pun akan kita semakin meningkat gitu. Nah, inilah fungsinya analisis SWOT. Lalu lanjut, analisis keuangan yang menggunakan bahan dari SWOT umumnya lebih rinci karena menekan pada beberapa target khusus yang telah dibidik dan diamati selain periode tertentu. Nah, jadi dengan adanya analisis SWOT ini, kita bisa membuat analisis keuangan yang lebih rinci dan lebih detail. Jadi kita bisa mengetahui nih, kira-kira pada saat ini kelemahan keuangan dari kita tuh apa gitu, kurangnya apa, perlukah kita menambah kekuatannya atau kita membuat peluang yang lebih besar dengan adanya segala pokok persoalan yang ada maupun eksternal maupun internal. Faktor-faktor analisis SWOT. Proses pengambil keputusan strategi selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian, perencanaan strategi harus menganalisis faktor-faktor strategi perusahaan, kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam kondisi yang ada saat ini. Nah, model yang paling populer untuk analisis situasi adalah analisis SWOT. Jadi, untuk menganalisis suatu situasi dalam sebuah perusahaan atau usaha yang kita miliki, dapat nih kita menggunakan analisis SWOT dalam suatu pengukurannya. Analisis SWOT itu sendiri adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan yang dilihat dari 4 sisi. Yang pertama itu adalah kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Oke, selanjutnya kita akan membahas lebih detail lagi dari 4 sisi dari faktor analisis SWOT. Yang pertama itu ada kekuatan strength. Di sini, kekuatan adalah unsur-unsur yang dapat diunggulkan oleh suatu perusahaan seperti halnya keunggulan dalam produk yang dapat diandalkan, memiliki keterampilan, dan beberapa berbeda dengan produk lainnya, sehingga dapat membuat lebih kuat dari para pesaingnya. Nah, biasanya kekuatan ini adalah suatu perbedaan yang kita punya, yang kita miliki dari pesaing kita. Misalkan seperti kita memiliki usaha kopi, apa sih yang membuat produk kita ini berbeda, kekuatan dari produk kita ini itu apa dibandingkan dengan perusahaan kopi lainnya gitu. Nah, di sini kekuatan adalah suatu kondisi internal yang menjadi pendorong keberhasilan meraih posisi unggul pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menghadapi persaingan. Perusahaan harus bisa menyimpulkan dan menilai hal-hal yang menjadi kekuatan dan hal-hal yang menjadi kelemahan dalam diri perusahaan dan pesaingnya. Jadi, sebagai seorang pengusaha, kita harus bisa mengetahui dan mengenal lebih dalam mengenai produk usaha yang kita miliki. Kira-kira keunggulannya apa nih yang membedakan produk kita dengan pesaing lainnya? Dan kelemahan dari produk kita. Dengan itu, kita harus mengimbangi nih kelemahan. Kalau bisa, kelemahannya kita hapuskan dan mengimbanginya menjadi kekuatan. Ya, di mana kekuatan ini kita bisa menciptakan branding yang baik ke customer kita. Dengan adanya keunikan yang kita miliki yang berbeda dari pengusaha atau pesaing lainnya. Nah, selanjutnya di sini ada kelemahan. Kelemahan adalah suatu kondisi internal yang dapat menghambat keberhasilan suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya. Nah, pasti di dalam sebuah usaha ini tidak ada yang namanya selalu baik-baik saja. Pasti ada yang namanya kelemahannya juga dari usaha kita. Nah, analisis kelemahan ini merupakan sebuah cara untuk menganalisis kelemahan sebuah organisasi atau perusahaan yang menjadi kendala serius dalam kemajuan suatu organisasi atau perusahaan. Biasanya, kelemahan itu adalah kekurangan atau keterbatasan dalam hal sumber daya yang ada pada perusahaan, baik itu keterampilan atau kemampuan yang menjadi penghambat
bagi kinerja organisasi. Keterbatasan atau kekurangan dalam sumber daya, keterampilan dan kapabilitas yang secara serius menghambat kinerja efektif perusahaan. Nah, biasanya kelemahan ini adalah mungkin kita bisa kalau untuk para UMKM kecil, mungkin kita bisa lihat kelemahannya adalah alat produksi yang memang tidak secanggih dari perusahaan-perusahaan besar. Ini merupakan kelemahan, dan kelemahan ini juga bisa dijadikan masalah gitu. Kita bisa melihat atau memperbaikinya. Kita bisa memperbaiki kelemahan ini dengan solusinya menambah kekuatan dari keunggulan produk kita. Walaupun kita menggunakan alat sederhana, mungkin kita bisa membuat keunggulan lainnya. Seperti mungkin kalau kopi, bisa nih, kalau kopi kita menggunakan alat pabrik dan menggunakan alat sederhana pasti rasanya berbeda. Karena alaminya kalau kopi itu secara digerus sederhana pasti baunya akan berbeda dengan yang menggunakan mesin. Itu menciptakan keunggulan nih, kekuatan dari perusahaan atau produk kita gitu. Selanjutnya, peluang. Peluang adalah situasi penting yang menghubungkan dalam lingkungan perusahaan. Kecenderungan-cenderungan penting merupakan salah suatu sumber peluang. Peluang perusahaan dapat berupa identifikasi segmen pasar yang awalnya terbaik, perubahan pada persaingan atau peraturan, perubahan teknologi, serta membaiknya hubungan dengan pembeli atau pemasok. Kondisi eksternal yang menjadi pendorong keberhasilan dari suatu organisasi atau perusahaan dan dapat memberikan peluang berkembangnya organisasi di masa depan. Analisis peluang adalah sebuah alat analisis yang berguna untuk mencari sumber sebuah peluang atau terobosan yang memungkinkan suatu perusahaan atau organisasi bisa berkembang pada masa sekarang atau di masa yang akan mendatang. Nah, kita bisa nih melihat peluang-peluang yang ada. Mungkin kalau misalkan kita lihat tukang kopi biasanya penjual hanya menggunakan mulut lewat mulut atau MLM. Nah, kita bisa mengambil peluangnya lagi. Kita mengambil peluang menjualnya menggunakan media sosial atau secara online. Jadi kita bisa nih melihat peluang yang ada, kira-kira yang sedang tren itu apa sih? TikTok. Oh ya udah, berarti kita bisa mengambil peluang penjualan melalui TikTok atau Instagram. Kita harus bisa memanfaatkan peluang-peluang atau perubahan-perubahan yang ada di setiap zamannya. Kita harus memanfaatkan itu karena apa? Biar kita tidak tertinggal dengan perusahaan lainnya dengan membuat peluang-peluang yang lebih besar terhadap produk yang ada. Nah, selanjutnya ancaman. Tadi sudah kita membahas mengenai kelemahan. Adapun ancaman dari luar eksternal. Ancaman itu adalah merupakan kebalikan pengertian dari peluang, yaitu faktor lingkungan yang tidak menguntungkan suatu perusahaan dan jika tidak diatasi, maka ancaman tersebut akan menjadi berbahaya. Biasanya, suatu kondisi eksternal yang menghambat keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Nah, ancaman ini harus banget kita ubah atau kita cari solusinya dengan cara apa? Membuat peluang-peluang yang bagus untuk menghilangkan ancaman-ancaman yang ada seperti tadi contohnya. Bila si perusahaan A tidak menjual secara online, berarti kita bisa mengambil peluangnya atau mengurangi ancaman itu dengan menjual produk kita secara online. Oke, selanjutnya kita simak nih dari tabel analisis SWOT. Di atas, tabel atas, kolom pertama adalah faktor internal, itu ada kekuatan serta kelemahan. Tabel di bawah atau di samping adalah peluang atau ancaman. Nah, untuk melakukan perluasan dalam sebuah usaha, kita bisa menggunakan tabel ini nih dengan cara menggunakan S atau kekuatan untuk memanfaatkan O peluang. Dengan adanya kekuatan, kita bisa memanfaatkan perluasan dari usaha kita dengan adanya peluang-peluang yang ada atau peluang-peluang yang timbul dari adanya kekuatan-kekuatan yang kita ciptakan. Selain itu juga, menghilangkan W atau kelemahan dan memanfaatkan O peluang. Jadi, dengan perluasan ini kita butuh menghilangkan kelemahan-kelemahan dari usaha kita dengan memanfaatkan adanya peluang. Peluang yang ada, misalkan kelemahan kita adalah dari suatu alat produksi yang memang kurang.
Nah, peluangnya kita bisa manfaatkan peluangnya itu dengan adanya menciptakan wangi-wangi khas, misalkan kayak tadi kopi. Dengan adanya kita menggunakan alat tradisional, berarti peluang yang kita dapat itu adalah menciptakan aroma yang khas dibandingkan kita menggunakan alat eh, yang sudah canggih gitu. Karena bisa mengurangi cita rasa khasnya. Berarti kita menjual cita rasa khasnya. Kita menghilangkan kelemahannya dengan menggunakan peluang yang ada, menjual aroma dengan adanya beberapa alat yang kita punya gitu. Selanjutnya, konsolidasi atau mempertahankan usaha kita. Kita sudah memperluasnya. Kita butuh mempertahankannya agar usaha kita tetap ada di mind top atau pikiran pertama setiap orang, tidak beralih dengan perusahaan lain atau produk lain gitu yang teringat selalu produk kita. Caranya gimana? Dengan menggunakan S untuk menghindari T. Kekuatan, kita menggunakan kekuatan kita nih untuk menghindari yang namanya ancaman. Jadi kita bisa nih meningkatkan kekuatan kita, kita menambah aroma rasanya, mungkin kita berani menggunakan kopi, kita tidak menggunakan bahan pengawet dan lainnya untuk menghindari ancaman dari persaingan lainnya gitu. Walaupun kita masih menggunakan kelemahannya itu adalah menggunakan alat yang sederhana atau lainnya, kita harus menciptakan nih kekuatan yang berbeda dari produk lainnya gitu. Biasanya semakin banyak itu ancamannya adalah penjualan produk yang sama atau serupa. Nah, biasanya untuk menghindari itu kita harus membuat top mind gitu, strategi strategi yang pas gitu untuk bagaimana produk kita selalu diingat di masyarakat gitu. Selanjutnya, meminimalkan W untuk menghindari ancaman. Nah, kenapa di sini untuk menghindari ancaman? Jadi kita harus meminimalisir yang namanya kelemahan dari produk kita. Misalkan, yang satu menggunakan pouchnya hanya pouch saja. Kita kelemahannya di situ. Nah, kita harus menghindari kelemahan kayak gitu. Oh, ya udah berarti selanjutnya kita menggunakan pouch yang sudah ada mereknya untuk menghindari ancaman. Ancamannya tidak kalah saing dengan kemasan-kemasan produk lainnya. Biasanya mereka akan menciptakan kemasan-kemasan yang menarik atau tagline-tagline yang menarik untuk mendapatkan customer gitu, untuk mengalahkan pesaing lainnya. Nah, kita bisa nih menghilangi, gimana cara kita harus menghilangi atau meminimalkan lah, tidak harus menghilangi atau mengurangi kelemahan ini menjadi untuk menghindari dari sebuah ancaman untuk mempertahankan di mana usaha kita. Nah, yuk kita simak untuk matriks dari analisis SWOT agar kalian bisa nih langsung paham mengenai strategi-strategi analisis SWOT ini. Oke, kita lanjut memahami mengenai metrik analisis SWOT atau matrix SWOT. Di sini ada strength, weakness, opportunity, serta threat ancaman. Nah, selanjutnya di sini untuk strategi, tentukan faktor-faktor kekuatan internal. Yang kedua, tentukan faktor-faktor kelemahan internal. Selanjutnya, tentukan faktor-faktor peluang eksternal. Tentukan faktor-faktor ancaman eksternal. Dalam membangun sebuah usaha, kalian harus memahami matrix SWOT ini untuk sebagai arahan agar kalian bisa mengukur seberapa banyak peluang, seberapa banyak kelemahan, seberapa banyak kekuatan serta ancaman yang ada bagi usaha kalian gitu. Bagaimana caranya? Seperti satu nih, strategi SO. Ciptakan strategi menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Jadi, kalian harus membuat strategi SO atau kekuatan yang memang bisa memanfaatkan adanya peluang atau menciptakan peluang yang ada gitu. Kalian harus update, entah update dengan adanya teknologi gitu. Nah, selanjutnya, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang. Jadi, kalian harus menciptakan strategi yang memang strategi yang kalian miliki ini bahkan kalau bisa jangan sampai ada kelemahannya gitu. Memang bisa saja strategi yang kalian miliki adalah memang strategi untuk usaha kalian saja, belum digunakan oleh perusahaan-perusahaan lain. Itu sangat bagus banget gitu. Berarti kelemahan dari usaha kalian ini hanya sedikit gitu, tidak terlalu besar dengan adanya
manfaat peluang. Mungkin kalian bisa mengikuti adanya perkembangan zaman, mungkin dari cara pemasarannya atau cara produksinya, kira-kira keinginan untuk anak zaman sekarang itu seperti apa. Nah, itulah bagaimana kita menciptakan sebuah strategi dengan adanya peluang-peluang yang ada untuk menambah kekuatan serta mengurangi kelemahan dari usaha kita. Nah, selanjutnya, ciptakan strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Jadi, tadi kita harus menciptakan sebuah kekuatan dengan adanya peluang. Nah, kalau untuk mengurangi ancaman, kita harus membuat strategi untuk memperkuat, untuk mengurangi adanya ancaman-ancaman dari perusahaan lain, gitu. Semakin kuat, semakin efektifnya strategi yang kita miliki, maka semakin berkurangnya ancaman dari pihak luar, gitu. Nah, selanjutnya, ciptakan strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Nah, bila kita sudah memiliki strategi yang dapat menciptakan kekuatan serta adanya peluang, kita bisa nih menghindari adanya kelemahan serta ancaman yang ada gitu. Semakin kuat nih, semakin kuat strategi, kekuatan atau peluang yang kita miliki, semakin pula juga rendahnya ancaman dan kelemahan dari usaha kita. Dan jangan lupa juga kita harus terus upgrade, mengikuti apa yang sedang dibutuhkan oleh saat ini oleh para konsumen kalian. Dan jangan lupa, kalian juga harus memastikan nih kira-kira target kalian itu seperti apa dan kayak gimana agar menyesuaikan dengan matriks dari analisis SWOT itu sendiri. Wah, nggak terasa nih, kita sudah ada di akhir dari materi pada hari ini. Terima kasih buat siswa-siswi Ibu yang selalu stay tune dalam menyimak video yang Ibu berikan pada hari ini. Nah, pada materi selanjutnya, pertemuan berikutnya, kita akan memahami mengenai strategi bisnis. Setelah kita memahami mengenai faktor analisis SWOT, kita akan belajar nih bagaimana strategi yang tepat untuk sebuah bisnis yang keren dan hebat dan menjadi top mind bagi para usaha gitu. Jangan lupa untuk share, like, dan komen pada materi pada hari ini. Dan kalian boleh komen pertanyaan serta kesimpulan bagi kalian yang memang masih bingung pada materi kali ini. Kalian bisa coret-coret di kolom komentar. Sekian pertemuan pada minggu kali ini atau pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.